Sampai saat video ini dibuat, IPO saham yang ditunggu-tunggu, yaitu NPII, belum juga masuk ke penawaran umum. Masih di sektor yang sama, kali ini muncul IPO baru yaitu Hilcon Investama. Nah, kali ini kita bakal bahas dan bedah IPO saham Hill dengan judul yang aku beri nama sebagai sebuah IPO mama tapi dananya untuk anak. Kenapa aku sebut kayak gitu? Semua itu bakal kita bahas di video kali ini, oleh karena itu tonton terus sampai habis. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum kita lebih jauh ke videonya, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. PT Hilcon Investama Tbk dengan kode saham HIL secara sektor masih sama dengan NPII, yang IPO-nya sampai sekarang juga belum jadi-jadi. Keduanya di sektor yaitu kurang lebih di pertambangan batubara dan nikel. Nah, sebelum kalian beli saham IPO ini, aku sangat menganjurkan kalian tonton dulu video ini sampai habis dan kalian bisa cerna dari video ini. Ayo kita lanjut ke pembahasannya ya. Hill, IPO mama untuk anak. Nah, halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas secara tuntas tentang Hill, IPO yang baru-baru dan sangat hangat. Bahkan di IPO sendiri karena NPI nggak jelas sampai sekarang. Kita bahas yang pertama dulu dari segi ringkasan perusahaan Hill ini. PT Hilcon Tbk atau biasa PT Hilcon Investama Tbk atau Hilcon ini tuh berdiri tanggal 16 Mei 2008. Pada prospektus juga bahwa perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak. Intinya ya pertambangan dan jasa konstruksi. Juga mereka nge-state bahwa secara umum perseroan ini bergerak dalam bidang jasa pertambangan batubara dan nikel yang dilaksanakan oleh HS, yaitu anak perusahaan. Grup perseroan memiliki dua lini usaha utama, yaitu jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil. Itu ya untuk ringkasan perusahaan ini. Dari segi penawaran, jumlah saham yang ditawarkan oleh Hill ini sebanyak-banyaknya sebesar 2,2 miliar lembar saham atas nama seluruhnya saham baru. Kemudian dengan nilai nominal 20, harga penawaran 250-400, nilai emisi sebanyak-banyaknya 884 miliar rupiah. Ya nggak gede-gede amat dan nggak kecil-kecil banget, walaupun nggak sampai 1 triliun. Jangan bandingkan sama perusahaan gede ya. Untuk rencana penggunaan dana, kalian juga harus tahu perusahaan ini ngambil dana dari kita sebagai retail untuk apa sih? Yang pertama, sekitar 55% itu untuk modal kerja HS. HS ini adalah anak perusahaannya, nanti aku jelasin. Terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya bahan bakar, gaji, dan seterusnya. Sisanya 45% lagi itu digunakan untuk belanja modal, yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS. Jadi secara penggunaan dana sih keren-keren aja sih ya, untuk modal kerja dan juga untuk belanja modal. Jadi masih oke lah, nggak bayar utang dan sebagainya. Tapi nanti kalau kita bedah lebih lanjut, kita bakalan lebih tahu lagi. Dan IPO ini tentu ada lock up period, otomatis selama 8 bulan nggak bisa ngejual pemegang saham lamanya itu. Mereka nggak bisa exit selama 8 bulan setelah IPO nanti. Kemudian untuk komposisi investor dari Hill ini, yang pertama ada PT Hilcon Equity Management dengan kepemilikan 68,85%. Yang kedua ada PT Bukit Persada Indonesia 16,15% dan terakhir masyarakat 15%. Ini setelah IPO ya. Untuk struktur grup perusahaan, kalian bisa lihat di sini yang aku kotakin warna merah, di situ perseroan. Perseroan itu tadi udah aku jelasin dimiliki siapa aja. Dan yang harus kalian point out, aku mau nunjukin kalian tentang anak usahanya. Yang pertama dan sangat utama yaitu HS. 80% itu dimiliki perseroan. Untuk lebih jelasnya aku jelasin ya selanjutnya. Komposisi investor untuk HS ini, yang pertama perseroan 80% tadi kalian udah lihat. Dan yang kedua ada PT Bukit Persada 20%. Tapi kalau kalian lihat lagi ke video sebelumnya di struktur grup, kalian bisa pause bahwa PT Bukit Persada ini masih dalam lingkup perseroan juga, masih dalam holding. Jadi otomatis HS ini dimiliki ya oleh perseroan dan holdingnya, oleh grupnya. Jadi masih dalam berelasi semuanya. Kenapa aku sebut sebagai IPO mama untuk anaknya? Karena gini, untuk HS itu tahun berdirinya 1995. Kepemilikan 80% secara langsung dan tahun penyertaan di 2008. Kontribusi pendapatan dari HS ini kepada Hill itu 98,65%. Hampir 100%. Dan perseroan itu nge-state di prospektusnya bahwa penyaluran dana dari perseroan kepada HS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan tingkat bunga. Jadi intinya dana IPO yang masuk ke Hill ini nanti bakalan disalurkan ke HS. Karena sebenarnya ya untuk HS gitu. Jadi sebenarnya kontribusi pendapatan terbesar dari Hill ini yaitu dari HS, anak perusahaannya sendiri.
yaitu 98,6% atau hampir 100% pendapatan dari Hill ini itu dari anak perusahaannya. Dan ternyata IPO ini bukan untuk Hill-nya, tapi untuk HS, yaitu anak perusahaannya. Pertanyaanku sekarang adalah, kenapa yang di IPO-kan itu nggak HS aja? Kenapa harus Hill? Nah, kalau kalian tahu jawaban itu, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Ayo kita lanjut. Sekarang kita mau bedah ke manajemen. Kalian harus tahu dibalik dari perusahaan Hill ini. Untuk komisaris utama ada Chan Jo Liang, komisaris juga ada sekian, kemudian ada direktur utama Hersan Kyu dan seterusnya. Termasuk direktur operasional itu Hermansyah. Memang secara dewan komisaris kayaknya dikit ya, cuma 2 ya. Dan direksi pun ya sepas-pasnya aja. Karena memang untuk Hill ini ya sebenarnya bisa dibilang HS gitu. HS dibalik Hill ini, nanti kita bakal lihat dibalik HS itu siapa. Tadi kalian tahu bahwa direktur utama adalah Hersan Kyu. Dan kalau kalian lihat lagi, Hersan Kyu itu ternyata juga direktur utama di HS. Jadi ya Hersan Kyu ini masih direktur utama di HS, di perseroan, dan anak usaha lainnya. Jadi masih Hersan Kyu juga, ini masih lingkup dia juga. Kemudian Hermansyah, direktur di perseroan, dan direktur di HS, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian di balik manajemen, kita bakal bahas Hersan Kyu sedikit aja. Hersan Kyu ini udah lama, sejak 1995 itu udah jadi direktur di HS. Kalian udah tahu kan kalau HS ini sejak 1995. Nah, Hersan Kyu ini udah sejak lama di HS. Kemudian HS itu dilakukan penyertaan modal oleh Hill pada tahun 2008. Jadi sebenarnya fokus dari IPO ini sebenarnya HS gitu. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang fundamentalnya langsung aja ya. Yang pertama, dari segi laporan laba rugi. Lihat yang aku highlight warna hijau aja. Untuk pendapatan usaha 2019, 2020, 2021 naik terus dari 633 miliar menjadi 1,9 di 2021. 1,9 T maksud aku. Bayangin bisa naik 3 kali lipat dalam 3 tahun. Kemudian dari segi laba rugi gimana? Lihat yang highlight warna hijau juga. Untuk 2019 laba ruginya 5,7 M, kemudian naik secara drastis 2020 127 M, dan 2021 506 M. Bayangin itu kenaikannya sebesar apa gitu. Oke, itu secara umum bagus lah ya untuk laporan laba rugi, karena memang yang perlu kalian tahu bahwa untuk batu bara dan nikel belakangan ini lagi naik-naiknya, wajar aja sih. Gimana kalau penjualannya kita bedah lebih lanjut? Ini aku kasih tahu kalian. Dari segi jasa pertambangan dan jasa konstruksi memang yang paling besar kontribusinya adalah jasa pertambangan dan naiknya juga paling signifikan. Ya karena sesuai dengan yang aku bilang tadi, memang untuk harga dunia nikel dan batu bara lagi naik-naiknya, jadi wajar aja. Di sini juga perseroan nge-state bahwa dia menjual salah satunya dan mungkin yang paling banyak kali yaitu ke BUMN, anak usaha BUMN, PMDN, PMA, dan seterusnya. Tapi kalau kita bedah lebih lanjut lagi, ternyata penjualan Hill paling banyak, lebih tepatnya HS ini paling banyak ke PT Sebuku Tanjung Coal. Itu sebanyak 1,2 T selama 2021. Bayangin, dari total pendapatan sebanyak 1,9 T pada tahun 2021, 1,2 T-nya itu dari PT Sebuku. Ada satu pihak yang sangat-sangat besar di sini. Jadi bisa dilihat bahwa 3 pelanggan aja pun udah 74,85% dari total pendapatan. Ini bisa jadi pertimbangan kalian. Untuk neraca dari segi aset, liabilitas, dan ekuitas 2019 dan 2020 bahkan 2021 itu naik terus. Semuanya naik secara kompak. Dan kalian bisa lihat di sini di 2019 ekuitasnya negatif. Kemudian di 2021 kalian bisa lihat bahwa ekuitasnya sangat-sangat kecil dibandingkan liabilitas. Nah, kalian pasti menduga, berarti utangnya banyak banget dong. Coba kita bedah. Dari segi permasalahan utang, kita bakalan bahas lebih lanjut. Untuk permasalahan utang memang banyak dari liabilitasnya. Tapi kalau kita bedah, utang usaha itu penyumbang paling banyak dari liabilitas jangka pendeknya. 735 miliar dari total liabilitas jangka pendek 1,32 triliun. Nah, di sini kalian bisa tahu bahwa utang usaha itu banyak dari Hill. Kok bisa sih? Dan ternyata untuk utang bank jangka pendeknya 267 miliar dan untuk utang bank jangka panjangnya 116 miliar. Kalian bisa lihat di sini bahwa utang bank jangka pendeknya itu lebih besar daripada utang bank jangka panjangnya. Itu berarti dia butuh dana segera untuk membayar itu semua. Untuk utang usaha ini sih katanya untuk pembelian persediaan alat berat, bahan bakar, suku cadang, jasa perbaikan, dan seterusnya. Jadi untuk utang usaha ini tujuannya bagus lah ya, untuk mendukung pendapatannya. Ya memang seperti yang aku bilang tadi, memang Hill ini butuh likuiditas segera. Kalian bisa lihat di sini untuk utang bank dan utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu paling banyak dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Utang bank 267 miliar dan utang sewa pembiayaan 169 miliar. Total sekitar 400 miliar itu dalam 1 tahun. Makanya aku sebut butuh dana likuiditas segera.
Kalian udah tahu kan gimana tadi kondisi neraca dari Hill. Kalian udah tahu kalau Hill ini sebenarnya memang butuh sangat-sangat segera dana untuk likuiditas dari perusahaannya. Salah satunya dari IPO ini. Aku nggak bilang ini berarti buruk, tapi bisa jadi ini sebagai leverage Hill buat menoreh pendapatan ke depannya lagi. Tapi ini bisa salah satu jadi pertimbangan kalian. Oke, rasio keuangan. Kita bakal bahas dua rasio keuangan utama aja. Yang pertama liabilitas per total ekuitas dan return on equity dari segi profitabilitas. Untuk liabilitas per total ekuitas 2019 minus, 2020 12,83 dan 2021 anjlok menjadi 3,01. Secara tren untuk ini kurang baik sebenarnya. Kemudian untuk return on equity di 2019 minus, 2020 138, di 2021 84 menurun. Kok bisa sih return on equity-nya gede banget sampai 84% di 2021? Kalian jangan terkecoh. Ini sebenarnya karena ekuitasnya sangat-sangat kecil. Lebih banyak di liabilitasnya. Jadi wajar aja ROE-nya itu besar. Tapi kalau kalian lihat di return on asset di 2021 itu 21%. Ini masih oke lah menggunakan aset dibandingkan kita menggunakan ekuitas. Karena nggak cocok menggunakan ROE. Nah gimana sih dengan laporan arus kas? Tadi kan udah tahu bahwa pendapatan laba bersih dari perusahaan ini naik terus 3 tahun terakhir. Tapi kalian jangan sampai tertipu. Ada nggak kasnya? Itu harus kita cek. Dari segi arus kas dari operasi 2019 ada 150 miliar, 2020 351 miliar, dan 2021 naik juga signifikan 741 miliar. Jadi secara overall memang pendapatannya naik dan arus kas dari operasinya juga mendukung. Jadi match untuk ini. Yang aku highlight selanjutnya adalah bahwa perusahaan ini sedang fase ekspansinya 3 tahun terakhir. Kalian bisa lihat di highlight warna merah ada minus yang sangat besar tahun per tahun, bahkan 2021 877 miliar. Untuk investasi. Ini tanda yang bagus untuk investor karena berarti nanti perusahaan bisa menghasilkan harusnya pendapatan lebih gede lagi. Nah uniknya perusahaan ini nge-state tentang gugatan hukum yang mereka alami. Bahwa di sini ada gugatan hukum dari PT Armindo Piranti Buana. Di mana anak usaha dari Hill ini HS mendapatkan gugatan hukum. Kemudian intinya HS ini kena gugatan dan harus membayar 35,6 miliar. Dan perkara ini udah mempunyai hukum tetap. Jadi ini pernah ya, ini sudah terjadi. Dan untuk gugatan yang masih berlanjut masih ada dengan perkara sekian di pengadilan negeri. Para pihaknya termasuk di sini adalah HS sebagai tergugat kedua. Di sini masih sedang berlangsung. Kalian bisa pause dan baca tentang apa gugatan ini. Nah, aku bedah dapat tentang belanja modal yang menurut aku bagus-bagus aja sih. Kalian bisa lihat tadi di kas dari investasi itu minus dan naik terus 2021. Dan salah satunya adalah untuk belanja modal, sedang fase ekspansinya. Di 2019 ada belanja modal 769 miliar, di 2021 naik signifikan, 3 kali lipat, itu 2,1 T. Ini biasanya indikasi untuk ekspansi sebuah perusahaan yang dalam fase fast growth company. Dan biasanya juga bagus untuk investor. Nah, dari segi prospek sektor sih menurut aku oke ya. Di sini juga Perseroan nge-state bahwa ada Perpres nomor 55 tahun 2019 memang pemerintah sekarang itu lagi percepatan program kendaraan bermotor listrik. Dan perusahaan ini memang di sektor nikel dan batubara. Otomatis perusahaan ini bakalan terimpact daripada kebijakan presiden ini. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet yang aku punya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau bermanfaat kalian bisa subscribe dan follow IG aku. Gimana teman-teman? Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari video yang aku sampaikan ke kalian tadi, kita tahu bahwa pendapatan dan laba bersih dari Hill ini cukup baik beberapa tahun belakangan ini, dan bisa dikatakan termasuk fast growth company-nya. Secara laporan laba rugi memang cukup bagus, tapi dari segi neraca memang butuh pasokan dana segera. Ya, salah satunya buat mendapatkan dana tanpa membebankan utang atau liabilitasnya, yaitu dari IPO untuk menambah ekuitasnya. Nah, dari video tadi, secara keseluruhan memang untuk Hill ini masih oke lah untuk investasi jangka menengah. Karena memang ini termasuk perusahaan yang siklikal dan sekarang ini masih kondisi yang sangat bagus untuk siklikal. Tapi kalian bisa coba untuk ulik-ulik lagi. Dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang juga mau ikutan IPO ini. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian mau join grup Telegram secara gratis, cek di deskripsi video ini. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing. Semoga kalian cuan, semoga cuan aja deh. Itu aja, semangat terus buat kalian.